Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan memimpin kehidupan kita sampai pada hari ini. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari Hispatan Ministry. Dan setiap kita sekalian boleh bersama-sama mendukung pelayanan ini dengan subscribe channel ini, kemudian bisa diberikan like, berikan komentar atau pertanyaan Anda dan juga share kepada orang-orang lain. Sehingga boleh banyak orang mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, di awal tahun ini kita sudah membahas tentang 7 kunci untuk mendapatkan God favor. Ada 7 kunci mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita sudah bahas yang pertama minggu lalu. Ya, kita akan lanjutkan di dalam perenungan kita pada minggu ini. Mari kita mulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami sungguh mohon agar hidup kami memperoleh perkenanan dari Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Kau buat berhasil. Berkatilah waktu perenungan kami pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, tahun 2024 banyak orang memberikan judul masing-masing. Ada yang tahun Blessing of God, tahun Redemption from God, tahun terobosan, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama memikirkan, kita berdoa kiranya dalam sepanjang tahun ini, kita boleh sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan dan memperoleh God's favor. Sebuah anugerah dari Tuhan adalah kita hidup hari ini ada karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita boleh bekerja, kita boleh melayani Tuhan, itu juga anugerah dari Tuhan. Kita percaya waktu apapun yang kita kerjakan dan Tuhan berkenan kepada Tuhan, itu pun adalah sebuah anugerah Tuhan. Juga orang percaya, kita hanya melakukan bagian kita saja, bukan? Minggu kita sudah membahas kunci yang pertama, belajar dari Henokh. Seorang yang bergaul dekat dengan Allah, seorang yang walk with God intimately, dan kita melihat bagaimana akhirnya dia karena imannya dia diangkat oleh Tuhan langsung. Saudara-saudara, ada satu hal yang kita pikirkan begini. Itu satu hal yang luar biasa yang Henokh lakukan. Apa mungkin saya bisa seperti Henokh? Saudara, kita akan lihat sekarang kunci yang kedua. Ya, kita akan belajar kunci yang kedua adalah menjadi sahabat Allah. Bukannya kita berkata bahwa Yesus adalah sahabatku saja, betul, itu betul, tapi bagaimana kita menjadi sahabat Allah. Kita akan belajar dari tokoh Abraham. Saya memulai dengan Yakobus 2 ayat 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudara, begini pertanyaannya, apakah Anda punya seorang sahabat? Apakah setiap orang adalah sahabat Anda? Atau setiap teman kenalan adalah sahabat Anda? Tentu tidak pastinya. Pasti ada kriteria khusus. Ya. Apa kriteria yang Anda miliki dan mengatakan bahwa dia adalah sahabatku? Ya, BFF kalau kata anak-anak sekarang ya. Dia adalah sahabatku. Pasti ada banyak sekali hal-hal yang Anda sudah lalui bersama dan berarti bisa mengatakan bahwa dia adalah sahabatku. Lalu bagaimana dengan kita berkata bahwa kita ingin menjadi sahabat Allah? Apakah kita sahabat Allah? Saudara, ternyata kalau kita renungkan dari kisah Abraham, ada beberapa hal yang kalau kita pakai istilah sekarang itu fit and proper test, gitu ya. Bagaimana seorang Abraham itu memenuhi itu semua dan berhak disebut akhirnya menjadi seorang sahabat Allah. Ada beberapa hal yang kita akan lihat sama-sama pada saat ini. Yang pertama adalah Abraham taat pada panggilannya. Abraham taat pada panggilannya. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Abraham taat pada panggilan Tuhan. Di tengah-tengah kenyamanan hidup dia, Tuhan mengatakan, pergilah. Dan dia taat untuk pergi. Abraham taat pada panggilan Tuhan. Taatkah kita pada panggilan Tuhan? Yang kedua, saudara, Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara, tadi sudah kita baca Yakobus 2:23. Saya bacakan sekali lagi. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham percaya kepada Allah.
Saudara, dua tema ini, taat dan percaya, ada dua tema yang seumur hidup orang Kristen itu harus belajar berjuang untuk makin hari makin bisa taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan. Apakah mudah percaya kepada Tuhan? Apakah mudah? Bukan cuma ngomong doang saya percaya Tuhan, tetapi betul-betul menghidupi dia percaya Tuhan. Tidak mudah, saudara. Kalau kita melihat perjuangan Abraham, pergumulan Abraham, ya, saat dia sudah usia sangat lanjut sekali, Tuhan beberapa kali menyatakan bahwa dia akan nanti memiliki keturunan. Tetapi dengan begitu, kalau kita melihat sebagai orang luar, mana mungkin sih? Tapi Abraham begitu tulus dan dia berkata, saya percaya. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan istrinya sempat tidak percaya, bukan? Istrinya ketawa waktu ada pemberitahuan terakhir. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. So, itu satu hal yang luar biasa, tidak mudah. Dia bukan hanya taat pada panggilannya. Dia mau taat pada panggilannya. Dia taat, Tuhan bilang A, dilakukan A. Tuhan bilang B, dilakukan B. Tapi dia juga percaya kepada Tuhan yang mengutus, yang memerintahkan, yang menjanjikan. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Kalau tadi kita lihat, saudara, di dalam Kejadian 18-17 itu adalah suatu peristiwa di mana Allah ingin menghukum kota Sodom dan Gomora. Allah sudah punya rencana itu dan dia berkata, apakah aku menyembunyikan kepada Abraham? Kenapa? Karena Abraham adalah sahabatnya. Sahabat tidak saling menyembunyikan rahasia, bukan? Sahabat saling bercerita. Sahabat bercerita tentang rencana-rencana dan sebagainya. Dan Abraham punya title sebagai sahabat Allah. Saudara, percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Percaya ngomong saja mulut itu mudah, tetapi menghidupi itu tidak mudah. Nah, Abraham menghidupi itu sampai akhir hidupnya dia. Dan yang ketiga adalah begini. Abraham sudah melewati ujian terberat dalam hidupnya dia. Yaitu apa? Mengorbankan Ishak. Kejadian 22, 1 sampai yang ketiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itu perintahnya. Lihat ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia, dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham tidak menunda. Abraham langsung melakukan itu. Dan Abraham melewati ujian terberat dia. Apa ujian terberat dia? Anak yang sangat dikasihinya. Anak yang sudah dinantikan begitu lama, Tuhan minta Abraham diuji dan dia berhasil lolos ujian. Saudara, apa ujian terberatmu? Saat kau mengalami ujian, percayalah bahwa itu saat di mana engkau akan naik kelas. Jika engkau lulus ujian itu. Saudara, kadang-kali di dalam ujian-ujian hidup yang kita alami, kita mengeluh kepada Tuhan. Kita komplain sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita gagal belajar bahwa itu ujian mendatangkan kebaikan buat kita di ujungnya. Apa ujian terberatmu, saudara? Abraham mengalami ujian terberat dan dia berhasil lulus ujian itu. Saudara, Abraham taat kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham melewati ujian dan dia lulus ujian itu. Abraham lulus fit and proper test. Dan dia disebut sebagai sahabat Allah. Abraham mendapatkan God favor. Abraham diperkenan oleh Tuhan. Dia sahabat Allah. Bagaimana dengan hidup kita sekalian, saudara? Apa yang kau sedang rencanakan pada tahun ini? Kembali di dalam perenungan awal tahun, kita pasti punya rencana kerja, rencana bisnis, rencana usaha, rencana pelayanan. Saat kau menuliskan rencana-rencana hidupmu itu, apakah engkau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan sungguh-sungguh ingin menjalani semua dengan percaya kepada Tuhan, dengan taat kepada Tuhan, dan tak kala ada ujian-ujian itu, engkau mau melewatinya dan mau lulus dengan baik dari ujian-ujian itu. Maka engkau menjadi sahabat Allah. Apakah Allah sudah menjadi sahabatmu? Itu pertanyaan penting di awal. Tapi kita tidak bahas bagian itu. Tapi kita sedang membahas bagaimana kita mau menjadi sahabat Allah. Belajarlah dari Abraham. Belajar dari Abraham bagaimana dia punya
hati seperti itu, dia punya ketaatan seperti itu, dan dia akhirnya disebut sebagai sahabat Allah. Saudaraku sekalian, maukah kita belajar dari Abraham? Maukah kita mendapatkan perkenanan Tuhan dan menjadi sahabat Allah? Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.